Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang service recovery yang beranggotakan saya sendiri Niktordiana bersama kawan saya Lisa Agustriana. Adapun topik yang ingin kami bahas yaitu yang pertama tentang pengertian service recovery. Service recovery merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi jasa sebagai respon terhadap kesalahan-kesalahan atau kegagalan dalam penyampaian jasa. Armistead et al. Dalam Lewis mendefinisikan service recovery sebagai tindakan spesifik yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan tingkat yang pantas setelah terjadi masalah-masalah dalam pelayanan secara normal. Zemke dan Bell dalam Lewis menyebutkan bahwa service recovery merupakan suatu hasil pemikiran, rencana, dan proses untuk menebus kekecewaan pelanggan menjadi puas terhadap organisasi setelah pelayanan yang diberikan mengalami masalah atau kegagalan. Dari beberapa pengertian di atas, service recovery bisa diartikan sebagai tindakan, pemikiran, rencana, dan proses untuk memperbaiki pelayanan bila terjadi kesalahan atau kekecewaan sehingga pelanggan menjadi puas. Yang kedua, mengapa kita harus melakukan service recovery? Service recovery atau perbaikan layanan ini merupakan langkah yang tepat untuk melakukan perbaikan pada layanan yang gagal dan untuk menunjukkan rasa kepedulian perusahaan terhadap konsumen. Dengan menangani setiap keluhan konsumen, perusahaan telah bertanggung jawab terhadap konsumen. Dan dengan cara ini pula perusahaan bisa untuk memberikan rasa puas kepada para konsumennya yang sebelumnya merasa kurang puas terhadap layanan yang diberikan. Karena setiap konsumen berharap jika pelayanan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan harapan mereka. Dengan kesesuaian antara harapan dan kenyataan inilah yang membuat konsumen puas. Yang ketiga adalah manfaat service recovery. Manfaat terpenting dari service recovery adalah mempertahankan pelanggan karena kos untuk mempertahankan pelanggan lebih kecil daripada kos untuk mencari pelanggan baru. Selanjutnya ada langkah-langkah service recovery. Ada 5 langkah logis dalam proses service recovery yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Yaitu sebuah perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi ekspektasi pelanggan terhadap produk kita, apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan mereka sehingga kita dapat menentukan strategi ke depannya dan menyediakan solusi atas permasalahan dan keinginan mereka. Jika kita gagal memahami keinginan dan kebutuhan konsumen, maka ketidakpuasan akan terjadi. Yang kedua ada memahami perasaan pelanggan. Pada saat proses service recovery sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui masalah dan perasaan pelanggan. Kita harus memahami betul perasaan pelanggan kita dan menyiapkan cara yang tepat serta bertanggung jawab untuk menindaklanjuti keluhan pelanggan. Yang ketiga ada meminta maaf dan memiliki tanggung jawab. Kita pastinya selalu diingatkan untuk mengatakan permintaan maaf setiap berbuat kesalahan sedari kecil. Kata maaf seringkali dapat meredakan amarah antara dua orang atau lebih dalam berbagai situasi. Sesederhana kelihatannya, permintaan maaf merupakan langkah penting untuk menjauhkan situasi negatif. Yang keempat ada menawarkan alternatif. Menawarkan alternatif merupakan salah satu metode yang dapat membantu pelanggan yang tidak puas mendapatkan kembali rasa kendali atas apa yang diinginkannya. Daripada memberitahu pelanggan atas apa yang tidak bisa mereka miliki, lebih baik perusahaan fokus pada opsi lain yang memungkinkan. Yang kelima, menebus kesalahan. Salah satu cara untuk memperbaiki situasi dan kesalahan adalah dengan menebus kesalahan itu sendiri. Sesederhana dengan permintaan maaf yang tulus, mengirimkan surat tindak lanjut atau mungkin menyertakan hadiah kecil dan tanda terima kasih. Dengan begitu, pelanggan akan merasakan kehangatan yang disampaikan perusahaan dan rasa tanggung jawab dari perusahaan untuk memperbaiki kesalahannya. Pengaruh service recovery terhadap loyalitas pelanggan. Semakin baik service recovery, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan. Menciptakan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dapat dilakukan dengan meningkatkan service recovery, terutama berkaitan dengan kecepatan penanganan keluhan
dan ketepatan waktunya sesuai dengan yang dijanjikan. Ada pengaruh positif dari kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Apabila pelanggan puas terhadap pelayanan yang diberikan, maka akan menimbulkan kesetiaan pelanggan sehingga minat di pelanggan meningkat dan membuat pelanggan loyal terhadap perusahaan. Penurunan jumlah pelanggan kemungkinan terjadi berkaitan dengan beralihnya pelanggan ke perusahaan pesaing disebabkan oleh ketidakpuasan pelanggan. Sehingga pelanggan yang puas dengan pelaksanaan yang diberikan, maka akan menimbulkan peningkatan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang merasa puas juga dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya hubungan antar perusahaan dan pelanggannya akan semakin harmonis dan memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Selanjutnya ada pendekatan dalam service recovery. Ada beberapa pendekatan dalam service recovery ini, antaranya 1. The case by case approach. Sesuai namanya, pendekatan dilakukan dengan melihat kondisi permasalahannya secara kasus per kasus, di mana cara dan tindakan apa yang harus diambil sangat spesifik tergantung pada jenis masalah, siapa customernya, bahkan hitung-hitungan ekonomis alias pertimbangan keuntungan apa yang didapatkan lab sesuai dengan effort yang dikeluarkan. Yang kedua, the thematic response approach. Pendekatan ini memerlukan suatu pemikiran dan kegiatan yang sistematis terhadap kegagalan yang terjadi dalam melayani customer, apa yang menyebabkannya dan bagaimana melakukan antisipasinya menggunakan research yang ada. Aspek perencanaan menjadi titik sentral dan mungkin diperlukan evaluasi pada akhir kegiatan penyelesaian perbaikan. Yang ketiga ada an early intervention approach. Ini mirip-mirip dengan persuasive action, di mana perbaikan dilakukan sebelum masalah benar-benar muncul. Yang keempat, substitute service, yaitu untuk pendekatan ini dibutuhkan kegiatan intel informasi kegagalan atau kelemahan lab kalibrasi yang berposisi sebagai kompetitor. Dibutuhkan kemampuan ekstra untuk hal ini, namun hasilnya akan sangat baik bagi lab jika berhasil memberi servis yang mengatasi kelemahan kompetitor tersebut. Adapun kesimpulan dari video kami ini yaitu service recovery merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi jasa sebagai respon terhadap kesalahan-kesalahan atau kegagalan dalam penyampaian jasa. Service recovery atau perbaikan layanan ini merupakan langkah yang tepat untuk melakukan perbaikan pada layanan yang gagal dan untuk menunjukkan rasa kepedulian perusahaan terhadap konsumen. Dengan menangani setiap keluhan konsumen, perusahaan telah bertanggung jawab terhadap konsumen. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari video penjelasan kami ini. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.